Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima semua ilmu hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Jumpa lagi dengan saya, Bu Erna Kusnaningsih. Semoga kalian tidak jenuh atau bosan dengan saya. Mulai hari ini kita mulai proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Walaupun kita tidak bisa saling tatap muka, tapi pembelajaran tetap bisa kita lakukan melalui daring. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk materi pertama kita adalah teks laporan percobaan dengan submateri memahami karakteristik teks laporan percobaan. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi isi yang ada dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan percobaan. Pada teks laporan percobaan, yang akan kita pelajari adalah 1. Karakteristik teks laporan percobaan. Yang kedua, struktur teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat, menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Dan yang terakhir adalah menyajikan teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Adalah suatu teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan, atau teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Ilmiah. Bahwa percobaan itu dilakukan guna menguji sesuatu. 2. Objektif, yaitu sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga adalah sistematis, bahwa teks laporan percobaan memiliki struktur isi teks secara runtut. Ciri yang keempat adalah data lengkap. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ciri yang kelima adalah menarik dan interaktif. Teks laporan percobaan disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Mengapa sih harus dibuat teks laporan percobaan? Tujuannya antara lain adalah memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga,
menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan fakta dan data. Dan tujuan yang keempat adalah menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat contoh teks laporan percobaan membuat telur asin. Di dalam teks itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah membuat, hasil, dan terakhir kesimpulan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan anakku bisa memahami dan mengerti tentang teks laporan percobaan. Untuk tugas akan kami sajikan dalam bentuk puisis. Silahkan dijawab dengan benar dan kami sampaikan selamat mengerjakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.